Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Salam damai, puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus beserta kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Hore! Senang banget bisa melayani hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku, di hatimu juga. Amin. Amin. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta genap. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Syukur, puji Tuhan, diberi kesempatan kita bisa memasuki hari Natal 2023. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Senang banget bisa ada di hari ini dan melayani Tuhan dan saudara-saudara sekalian. Amin. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap,
telah terdengar suara bawa kabar senang aku, Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Halo semuanya. Yesus juru selamat. Saya memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus yang lahir di hatiku. Amin. Yesus juru selamat lahir di hatiku. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terasa banget urapan yang baru, terasa banget kasih sayang Tuhan yang boleh hadir, dan saya sangat bersukacita. Saudara juga semuanya begitu. Cece-ceceku, koko-kokoku, om tante, oma opa, bapak ibu sekalian, adik-adik terkasih semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati pujian ini, saudara-saudara sekalian. Amin. Masih suasana pujian-pujian Natal yang bisa kita dengar selama ini, kiranya boleh jadi berkat bagi setiap kita. Yeay. Hai, mari berhimpun dan bersukacita. Yesus Kristus. Hai. Senang banget saudara-saudara sekalian. Yeay. Semangat. Membakar semangat sebelum saudara ke gereja masing-masing. Dan Pastor juga menyambut dengan sukacita bagi bapak ibu sekalian yang sudah ada di seputar Geraha YHS. Rupanya dapat info sudah berdatangan orang-orang datang untuk beribadah. Ya, dengan sederhana sekali, ya, bersama Pastor Andy Simon pagi ini jam 8. Sederhana banget saudara sekalian. Kami tidak menggunakan lilin malam kudus. Kami juga tidak punya band yang hebat. Kami tidak memiliki tim yang luar biasa. Inilah seperti saudara-saudara lihat di live streaming ini, beginilah sama ketika Pastor melayani di kebaktian-kebaktian yang Tuhan percayakan di Balikpapan. Ya, hanya dibantu dengan instrumen, Bluetooth, dan alat sederhana, namun jiwa-jiwa Tuhan berkati haus dan lapar, mereka datang sejak pagi ini, padahal kita baru mulai jam 8. Puji Tuhan, ini semua karena rahmat Tuhan Yesus. Sekarang Pastor mau sampaikan singkat, harap bisa jelas, karena saya tidak terlalu pintar berkhotbah, tapi saya membaca beberapa bagian firman Tuhan yang saya dapat terima, dan kiranya jadi berkat buat setiap kita, menjadi pesan Natal saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini. Dan juga setelah ini Pastor akan mendoakan saudara biar di hari Natal ini saudara-saudara yang masih sakit atau ada yang gangguan kesehatan boleh mendapat rahmat, berkat
kesembuhan dari Tuhan, sehingga saudara-saudara yang tadi lemah setelah doa sesaat lagi saudara bisa mandi, adus, lalu saudara-saudara bisa pakai baju yang rapi, tidak harus mewah, sederhana, itu indah. Lalu setelah itu saudara bisa ibadah. Hore! Yuk kita mendengar pesan Natal hari ini. Ya, kiranya semua boleh mendapat berkat rohani dari surga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeay! Puji Tuhan. Yang pertama-tama, saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2, ya. Kita lihat lebih dahulu ayat 11, ya. Inilah pesan emas panjang masa berita Natal yang menurut Pastor Andy dan juga kesaksian Injil Lukas ini dan Bible yang harus senantiasa menjadi hal utama yang kita beritakan. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara sekalian dan bagi seluruh dunia yang mendengarkan. Saya, hamba Tuhan, mewartakan pesan ini. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hore, cayo, dor. Senang banget mendengar ini. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dia menjadi juru selamat, menjadi jembatan, menjadi pemulih, menjadi penyembuh, menjadi juru selamat bagi semua orang berdosa, orang sakit, orang susah, orang yang di underestimate, orang-orang yang mengalami fitnahan, orang yang direndahkan, orang-orang yang divonis dengan sakit parah, atau mereka yang mengalami situasi-situasi yang sulit. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Pastor tidak sedang bicara soal penekanan hari atau tanggal atau perbedaan makna atau tafsiran teman-teman atau banyak hamba Tuhan yang lain atau para apologet atau hamba Tuhan yang lain atau pakar-pakar teologi. Tetapi dimanapun kita membaca bagian ayat Lukas 2:11 ini, di hari apapun, di bulan manapun, kita diingatkan dan kita juga mengimani dan mendeklar bahwa Yesus Kristus pernah lahir ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjadi Juru Selamat dunia. Amin. Puji Tuhan. Nah, ada satu pesan dalam peristiwa kelahiran ini yang kita akan mau sama-sama renungkan. Apa pesannya itu? Kita sekarang mundur satu ayat, yaitu ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat 10, firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yeay. Pesan sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam dan kita butuhkan saat-saat ini, yaitu jangan takut. Pastor mencari, ternyata di dalam Bible dari 66 kitab PL dan PB ada terdapat
124 kali ya kata jangan takut diulang-ulang. Sekali lagi, kata jangan takut di Bible yang Pastor dapatkan di 66 kitab yang terangkum PL dan PB, itu saya menemukan kata jangan takut diulangi sebanyak 124 kali. Dan khusus di perjanjian lama, perjanjian baru saja, Pastor menemukan kurang lebih 28 kali diulangi kata jangan takut. Ya, kalau 28 kali, katakanlah di bulan Februari yang tanggalnya 28 saja, berarti bisa dapat rema bahwa setiap hari selama 1 bulan Februari, Tuhan ingatkan kita, jangan takut. Jangan takut dengan apa yang menjadi ramalan-ramalan yang buruk tahun 2024. Jangan takut dengan situasi-situasi yang mungkin menterormu, yang membuat engkau lemah. Ya, bahasa Jawanya ojo wedi. Wedi ojo. Jangan takut Bapak Ibu terkasih, karena Tuhan beserta kita. Perayaan Natal, peristiwa mengingat kelahiran Kristus ke dalam dunia ini sebagai tanda bahwa kita percaya apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan firman Tuhan berkata kepada setiap kita hari ini sebagai orang percaya, orang Kristen, orang Katolik, anak-anak Tuhan, apapun situasi di depanmu saat ini, tetaplah berdiri dalam iman, tetap berdiri pada firman Tuhan, jangan goyah dan jangan takut. Karena pembela kita, firman Tuhan adalah kebenaran hidup, dan sungguh-sungguh Yesus Kristus, Dia lahir, Dia mati di kayu salib, tapi Dia sudah bangkit, dan Dia menjadi Raja, dan Dia menyediakan tempat bagi setiap kita, dan menyertai kita Immanuel, sampai sepanjang masa. Amin, amin, amin. Jangan takut, jangan takut. Ketakutan itu bisa membunuhmu. Ketakutan bisa membuat imanmu turun. Ketakutan juga bisa membunuh imunmu. Jangan takut. Jangan takut. Demikianlah pesan yang diberikan malaikat kepada Yusuf. Itu tercatat di dalam, kalau saudara melihat, kita maju sekarang, Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf secara manusia takut. Dia takut salah buat keputusan. Dia takut salah melangkah. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya, don't be afraid. Ojo wedi, jangan takut. Jangan takut.
Ada yang kasih komentar, jangan takut dijodohkan. Kita kasih compare-nya, jangan takut juga dengan membuka diri dengan pasangan-pasangan yang kau dipertemukan. Intinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup dalam firman-Nya, kita meyakini sabdanya, maka kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan juga kasih sayang Tuhan itu menyertai kita dalam iman serta anak cucu kita. Amin. Iya, pilihan Tuhan Yesus buat jodohmu yang terbaik. Ya, hari ini kalau sudah dengar ini dan umurmu sudah banyak dan engkau rasa takut, istilah orang berkata jadi bujang lapuk. Pesan Tuhan datang sebagai penguat kepada kita, jangan takut, lakukanlah bagianmu. Kalau kau studi-studi, kalau kau kerja-kerja, tetap pelayanan, tetap ibadah sungguh-sungguh, tetap lakukan firman Tuhan, jangan takut. Di waktu yang tepat, mungkin tahun ini sebelum habis atau tahun depan kau menikah, jangan takut. Jangan takut. Yusuf takut. Nanti jodohnya salah. Mungkin dia berkata, jangan-jangan Maria ini salah. Tapi ada pesan datang, malaikat datang bawa pesan. Jangan takut. Kalau hari ini hamba Tuhan datang bawa firman Tuhan, menyuarakan firman Tuhan, pesan yang sama. Jangan takut. Tuhan Yesus beserta kita. Namanya disebut Immanuel, yang artinya Tuhan manunggal dengan kita. Tuhan bersama-sama kita. Bahasa kerennya, God with us. Cie, ojo odio. Sekarang, dasar aja kita maju melihat beberapa bagian firman Tuhan lagi. Kadang-kadang manusia takut. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia hadapi hari esok. Yuk kita maju sekarang, lihat janji Tuhan. Injil Matius pasal 10. Puji Tuhan. Ayat yang ke-28. Kiranya pesan ini membawa kemenangan dan sukacita besar kepada semua Bapak Ibu terkasih. Sebarkan pesan ini biar seluruh dunia tahu bahwa Yesus Kristus sudah lahir dan dia berkata lewat malaikat-malaikatnya kepada setiap kita pendengar dan pembaca firman Tuhan, jangan takut, dia Immanuel beserta kita. Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan Pastor bacakan bagi saudara sekalian yang tadinya takut, sekarang sudah tidak takut lagi. Kita baca firman yuk, kita dengar firman yuk. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang utama dan terutama dalam hidup kita sebagai orang percaya, takutlah kepada Tuhan. Kita bisa sok berani dengan manusia. Kita bisa bersilat kata dengan manusia. Kita bisa sombong dengan manusia. Kita bisa tampak hebat dengan manusia. Bunuh jiwa dan melemparkan jiwa itu ke dalam api neraka.
Jadi kalau saudara mau takut hari ini, gini, nggak usah takut tidak makan. Kalau sudah lamar kerja tapi belum diterima atau belum dapat kerja, nggak usah takut. Nggak usah takut juga semisal di keluarga Bapak Ibu sekalian ada vonis dokter yang serem-serem. Nggak usah takut. Hidup adalah perjalanan, dan kehidupan ini adalah kelas ladang kita mempraktekkan iman yang kita imani dalam Kristus. Amin. Amin. Kita maju lagi yuk. Lukas pasal 12 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Pastor baca sekarang Lukas 12 ayat 7. Puji Tuhan. Firman Tuhan Pastor bacakan Lukas 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut rambutmu rontok. Jikalau Tuhan belum izinkan, satu helai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Di hari Natal ini, izinkan Tuhan Yesus bekerja untuk keluargamu dan keluargaku. Untuk pelayananmu dan pelayananku. Yang nonton ini, yang hadir juga dalam kebaktian-kebaktian Tuhan percayakan pastor yang dipimpin, banyak juga hamba-hamba Tuhan. Saya sampaikan, izinkan Tuhan bekerja untuk pelayananmu. Seperti Tuhan sudah bekerja dan terus masih percaya bekerja dalam wadah pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Saudara yang masih kekurangan, saudara yang masih merintis, saudara yang masih kesulitan dengan perizinan atau biaya untuk operasional ataupun untuk hidup, izinkan Tuhan bekerja. Saya bersaksi, Tuhan kalau bekerja itu clear, itu perfect, itu sempurna. Dan saya bersaksi bagaimana Tuhan betul-betul bisa memelihara kita dengan sempurna dan ajaib. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Pastor bacakan tadi sudah ya. Karena bahkan rambut kepalamu pun terhitung. Kita saja tidak sanggup menghitung jumlah rambut di kepala kita. Tuhan tahu, dan Tuhan bahkan tahu persis berapa jumlah rambut di kepala saudara-saudara. Kita maju lagi saudara-saudara sekalian, ya. Dan kita selesai di bagian ini, cuman beberapa ayat ya. Pastor mau baca lebih banyak ayat-ayat ini. Di mana itu? 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Pastor bacakan 5 ayat ini, nanti kita lihat mana penekanan-penekanan yang menjadi rema buat kita di hari Natal ini. 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 13 sampai ayat 18. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang indah ini.
Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ingat ya, kemarin Pastor sempat sampaikan di dalam kitab suci, kitab Yesaya pasal 1 ya, ayat 10 dan 11 dikatakan di sana, bertobat itu meninggalkan yang jahat dan belajar berbuat baik. Puji Tuhan. Dan hari ini kita kembali diingatkan firman Tuhan di Petrus ini, bahwa siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Jadi bertobat adalah meninggalkan yang jahat dan belajar berbuat baik. Dan di sini kita membaca firman Tuhan, siapa yang akan berbuat jahat terhadap Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jika kita rajin berbuat baik? Puji Tuhan. Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jangan takut. Kalau seandainya kita melewati sebuah penderitaan oleh karena kebenaran, bukan karena kesalahan. Kalau kesalahan kita perbaiki, kita bertobat. Ya. Tetapi saudara-saudara, jangan takut kalau kita mengalami satu sesi dalam hidup ini, sebuah pergumulan atau penderitaan atau permasalahan oleh karena kebenaran. Tetaplah hidup sebagai anak-anak orang benar. Kamu akan berbahagia, yes. Kamu akan berbahagia ketika engkau mengalami penderitaan karena kebenaran. Wow, outputnya adalah kamu akan bahagia. Saya tetap bahagia ketika saya mengalami pergumulan oleh karena kebenaran. Kalau karena kesalahan, kita perlu koreksi diri, kita perlu introspeksi diri, kita perlu bertobat, kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kebenaran kita mengalami pergumulan, Bible berkata, you happy. Kamu berbahagia. Yes, berbahagia orang benar sekalipun dalam pergumulan, dia tetap bersukacita. Amin. Sebab itu kata firman Tuhan, janganlah kamu takut. Jangan kamu gentar. Kalau orang lain takut, saudara orang benar, kalau mengalami tantangan, pergumulan karena kebenaran, jangan takut. Justru Tuhan berkata, kamu berbahagia. Jangan takut, jangan gentar. Berpeganglah pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia ini ada dua kerajaan. Satu kerajaan dunia, satu kerajaan sorga. Kerajaan yang digoncangkan akan digoncang-goncangkan. Kerajaan yang bisa tergoncang akan digoncang terus. Siapa yang berpegang pada kerajaan dunia, hidupnya tergoncang terus. Berpeganglah pada kerajaan Kristus, kerajaan sorga, kerajaan Bapa, kerajaan kekal, yang sekalipun goncangan terjadi, kerajaan ini tidak akan goyah, tidak akan goncang sampai selama-lamanya, karena kerajaan ini adalah kerajaan kekal. Haleluya! Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 15.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kuduskanlah Yesus Kristus dalam hatimu. Dia pernah lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita memperingati hari Natal, tetapi saudara juga mesti ingat bahwa Kristus bukan lagi anak-anak, tetapi Kristus adalah Raja di hatimu, di hatiku, yang Tuhan inginkan kita kuduskan. Tetapi kuduskanlah Kristus, Yesus Tuhan di hatimu dan di hatiku, sebagai Tuhan dan Raja, supaya ketika ada orang yang bertanya tentang keimanan kita dalam Yesus, kita bisa memberi pertanggungjawaban, kita bisa menjawab. Maka pentingnya kita setiap keluarga Kristen juga memiliki kegirangan, kecanduan, kesukaan membaca firman. Jangan bergantung kepada gembala atau pendeta atau pastor saja, tapi kita harus juga punya kemandirian. Kepala keluarga, ayah, ibu punya basic kesukaan baca firman Tuhan. Mengenai ilmu itu akan datang ketika kita mulai bertekun. Ya, firman Tuhan bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah kehidupan. Maka saudara-saudara tidak perlu minder kalau saudara mungkin tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah sekolah Alkitab, tapi engkau gemar membaca Alkitab, itu luar biasa. Roh Kudus akan membentuk sebuah mahkamah di hati Bapak Ibu tiap keluarga dan mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan sorga yang dimana saudara-saudara gemar membaca firman. Roh Kudus akan menjaga engkau sehingga engkau tidak tersesat. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Hari ini Natal, tapi bukanlah sebagai bayi, tetapi sebagai Raja yang menyelamatkan kita. Amin. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Saudara-saudara dalam Yesus, ketika engkau difitnah, tidak usah membalas fitnah. Tetaplah berbuat baik. Karena prinsipnya tadi apa? Siapa yang tega berbuat jahat kepada Anda ketika Anda rajin berbuat baik? Bahkan musuh-musuhmu suatu hari akan datang kepadamu dan berkata, sungguh Tuhan ada bersama engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bahkan orang-orang yang memfitnah saudara-saudara sekalian akan mendapat malu dengan perbuatan-perbuatannya selama ini. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Di sini pentingnya kita juga sama-sama bisa memahami, bukannya Pastor mau mengulang-ulang, tetapi juga di hari Natal ini kita jangan lupa dengan namanya
prinsip-prinsip orang Kristen itu dikenal dengan kasih. Kita tidak identik saja dengan baju baru, perayaan-perayaan meriah, ya, undang orang-orang terkenal untuk euforia, untuk semarak dengan suasana-suasana yang indah, dengan perayaan lilin dan macam-macam. Tidak salah. Tapi jangan lupa bahwa kekristenan dikenal dengan kasih. Bukankah di momentum ini kita bisa menyalurkan kasih? Saya senang sekali juga bisa ambil bagian dalam menyalurkan kasih. Hari ini kami akan membagikan salah satunya adalah beras kepada mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya dari pesan sederhana ini bisa membawa impact bagi kerajaan surga dan juga kepada jiwa-jiwa di seluruh dunia yang bisa mendengarkan kabar sukacita ini. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Bapa di sorga. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. 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 Dari 5 ayat ini, di sini kita kembali melihat ayat 14. Sekalipun hari ini, di hari Natal, saudara mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Sekali lagi, dengarkan ini. Kamu, saya, Anda, Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkata, firman-Nya berkata, you happy, kamu berbahagia, dan jangan takut, hadapi itu. Tuhan beserta kita semua. Let's pray. Wow, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat apa yang kami boleh baca firman-Mu serta sharing kesaksian ini. Kiranya boleh menguatkan setiap Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih, baik di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, maupun di jemaat IHS di mana menyaksikan video renungan ini, maupun juga di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan di semua platform dimanapun Bapak Ibu terkasih jiwa yang berharga ini mendengarkan renungan Natal ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Biar firman-Mu ini menjadi dasar kehidupan kami, serta sebuah monumen kami melangkah masuk di tahun 2024. Jika Tuhan izinkan, kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang oleh berkat Tuhan menghasilkan buah yang lebat, yang memuliakan Bapakku di surga. Demikian pun berdoa bagi Bapak Ibu terkasih sekalian, kita semua mendapat berkat Tuhan, berkat Natal, berkat kelahiran Tuhan Yesus. Kita sama-sama hari ini tidak takut lagi menghadapi hari esok maupun masa depan atau hari yang akan datang. Tuhan Yesus
berjanji beserta kita. Amin. 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 Lega banget, senang banget, syukur banget, damai banget setelah kita berdoa sama Tuhan Yesus. Siapa yang mengalaminya? Saya secara khusus mengalami. Saya melayani, saya membagi firman Tuhan juga mengalami. Saya harap saudara sekalian juga mengalami apa yang disebut berkat rohani. Makasih banget. Di TikTok, di YouTube, di Facebook bukan hanya ramai ribuan orang, tapi banyak banget yang kasih gift. Ya, ini mungkin gift Natal. Kemarin juga waktu hari Minggu 24 Desember pagi kemarin banyak yang datang khusus kasih kado Natal ke Pastor Andy. Wah, harusnya kan bukan ke saya, tapi mungkin mereka senang, mereka kasih. Makasih banget ya yang sudah dengan sukarela memberkati berkat Natal kepada hamba Tuhan ini. Terima kasih Sesieni, Terus memberkati semuanya, puji Tuhan. Makasih semuanya ya, bagi yang wah rame banget TikTok, ada yang tadi kasih macam-macam itu, ada yang kasih ikan paus macam-macam. Makasih, puji Tuhan, makasih ya di TikTok juga yang di Facebook. Wah banyak yang kasih bintang, makasih juga yang di YouTube. Wah ada yang kasih stiker, makasih, puji Tuhan. Baik, tidak berlama-lama karena saudara mungkin setelah ini akan mandi barangkali atau sudah siap ke gereja masing-masing. Baik, kita mau minum air putih ini, dan biar air putih ini menjadi air berkat bagi mereka atau Bapak Ibu yang sedang membutuhkan kesembuhan. Angkat seperti ini dan Pastor Andy berdoa, diberkatilah air minum ini jadi berkat kesembuhan bagi setiap orang yang meminumnya. Tubuh yang ada sakit-sakit, ada radang, ada infeksi, ada jamur kuman virus, ada penyumbatan, ada tekanan tinggi, darah tidak normal, lewat air minum ini yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, menjadi media kesembuhan dan kesehatan di tubuh kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati. Amin. Segar banget. Bukan karena air ini saja, air Bapak Ibu juga segar banget. Karena airnya kita sama. Dan yang membuat segar dan jadi berkat buat tubuh kita kesehatan, karena didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Pastor Andy hamba Tuhan bersama keluarga dan seluruh tim yang ada di wadah pelayanan ini mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023, dan juga kita semua senantiasa sehat-sehat ya. Jangan takut lagi akan apapun juga, selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak meninggalkan kita. Natal sebagai bukti nyata Tuhan hadir di dalam dunia untuk menyertai kita. Puji Tuhan. Salam kasih kepada seluruh jemaat yang Bapak Ibu gembalakan kalau engkau hamba Tuhan, dan salam buat semua keluarga terkasih
dari Pastor Andy, dan juga kepada Bapak Ibu Gembala saudara-saudara sekalian, ucapan selamat Natal dari Pastor Andy ya. Salam kenal buat mereka semuanya. Kiranya damai Natal ini menyertai setiap kita sekalian. Dan saya berdoa kepada Bapakku di surga agar Natal tahun ini semua berjalan kusyuk, berjalan baik, berjalan dalam pengurapan Tuhan, menjadi sebuah wadah kebaktian menyenangkan hati Bapa di surga, dan aman dari segala teror dan ancaman, dari segala niat-niat jahat dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua prenatal seluruh dunia hari ini berjalan dengan anugerah, perlindungan, penyertaan Bapa di surga, in Jesus name. Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu, dan doa berkat ini kita terima dengan iman. Saudara-saudara, pergilah ke gerejamu masing-masing dan rayakanlah ibadah perayaan Natal dengan takut akan Tuhan dan bertobat. Dan biarlah berkat dari Bapakku di surga yang menyertaiku, menyertaimu juga. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan pelayananmu, diberkatilah Bapak Ibu sekalian dan kesehatanmu, diberkati dengan umur yang panjang untuk hidup sehat dan melayani Tuhan dan berbuah-buah kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.